Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di podcast hari ini kita masih melanjutkan podcast sebelumnya berkenaan dengan tanda-tanda kecurangan pemilu Di podcast kemarin kita sudah sampaikan ada 5 tanda, dan untuk kali ini kita lanjutkan tanda yang ke-6 Apa tanda yang nyata yang jelas, makin jelas tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 yaitu KPU diduga melakukan intervensi terhadap jajaran di bawahnya untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. KPU diduga memberikan perintah kepada jajaran KPU daerah atau KPUD untuk meloloskan berkas pendaftaran seluruh partai politik atau parpol kecuali Partai U. Tindakan tersebut dilakukan untuk membantu parpol-parpol yang ingin menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Dalam sebuah komunikasi, yakni Kepala Biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Supaya lancar, partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan kecuali Partai U, ujar Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau disingkat NetGrid, Hadar Nafis Gumai dalam kegiatan rapat dengar pendapat umum dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 11 Januari tahun 2023. Sudah lama kalau dari sekarang Hadar menilai kerja penyelenggara pemilu sangat bermasalah. Dalam kesempatan tersebut, Hadar juga menyampaikan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan KPUD. Dalam tangkapan layar tersebut menjelaskan ada permintaan dan instruksi Ketua KPU RI kepada KPUD. Kemudian tanda yang ke-7, tanda-tanda pemilu 2024 akan curang adalah masih digunakannya kotak kardus sebagai salah satu sarana alat untuk menampung hasil pemungutan suara di pemilu 2024. Padahal pengalaman pada pemilu tahun 2014, tahun 2019 bahwa kotak kardus ini terlalu mudah dirusak dan rawan untuk disalahgunakan penggunaannya. Kemudian tanda yang ke-8 masih ditemukannya data tentang pemilih ganda dan para pemilih yang bukan warga negara Indonesia dengan menggunakan beberapa KTP. Adanya pemilih ganda ini akan sangat rawan disalahgunakan terutama oleh mereka yang mempunyai akses ke data tersebut yang pada umumnya dikuasai oleh pihak yang sekarang berkuasa. Kemudian tanda yang ke-9 adalah adanya pernyataan dari Presiden sendiri yang secara terbuka, terus terang, cetho welo-welo, mengatakan akan cawe-cawe pada pelaksanaan pemilu 2024. Meskipun Jokowi mengaku cawe-cawe yang dia maksud adalah untuk bangsa dan negara,
tetapi narasi yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Cawe-cawe lebih dimaknai sebagai upaya Jokowi untuk mengamankan kepentingan politiknya. Kecurigaan tersebut diamini oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman yang menilai sebagai seorang kepala negara, Jokowi tidak sepatutnya ikut campur dalam urusan politik. Ya. Kenapa demikian? Ya karena presiden itu kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut Benny Kaharman ya, harus netral, gitu. Tidak boleh cawe-cawe. Jika kepala negara ikut cawe-cawe, ya kata Benny, terbuka peluang pemimpin lembaga negara lainnya juga turut mencampuri urusan pemilu. Padahal itu tak semestinya terjadi. Menurut Benny Kaharman, Presiden sangat mungkin menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya jika ikut campur dalam urusan pemilu. Oleh karena itu, dia berharap Presiden lebih bersikap bijak. Sebaliknya, dia atau Jokowi harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik. Sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai. Ya. Kemudian tanda yang ke-10 ya, dari 12 tanda yang disampaikan dari Law Justice Co. ya. Jadi dari Law Justice Co. yang saya kutip ini ya, tanda yang ke-10 adalah munculnya putusan MK nomor 90 garis miring PUU Romawi 2021 ya. Tahun 2003 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres, cawapres yang dinilai kontroversial dan syarat penyelundupan hukum. Diduga keputusan ini sengaja dibuat untuk memberikan karpet merah bagi pencalonan anak presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari proses pencalonannya saja sudah menyalahi etik, syarat nuansa nepotisme, maka tidak terbayang langkah-langkah curang yang akan terjadi pada proses selanjutnya. Ya. Jadi saya kira ini sudah terkonfirmasi, ya. Jadi kecurangannya sudah terkonfirmasi dengan ditetapkannya Ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat, ya. Walaupun sanksinya menurut banyak ahli hukum lainnya itu terlalu ringan gitu ya. Tapi setidak-tidaknya secara etika sesungguhnya ya, majunya Gibran Rakabuming Raka itu secara etis saya kira sudah terjadi pelanggaran dan secara etis mestinya tidak diteruskan pencalonan itu. Ya. Tetapi alih-alih seperti itu yang selalu didengungkan adalah tidak usah cerewet gitu ya, tidak usah yuk kita berkompetensi saja gitu ya. Masalahnya bagaimana mau berkompetensi kalau etika sudah dilanggar gitu ya. Kemudian yang tanda yang ke-11 ya dari 12 tanda yaitu adanya aksi pencopotan baleho pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Bali saat Jokowi berkunjung ke sana. Dalam hal ini Sekjen DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menyebut pencopotan baliho bergambar pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali telah mencederai keadilan di Indonesia.
Demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol yang oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta pemilu dengan kemudian juga baliho termasuk Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu turun dan mencederai rasa keadilan, ya, kata Hasto di Jakarta Rabu 1 November 2023. Padahal ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, baliho yang memuat foto duet pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran bertebaran di wilayah itu, tapi dibiarkan saja. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Kata Pak Hasto gitu ya, bukan kata saya ini ya. Kemudian tanda-tanda kecurangan pemilu 2024 yang semakin jelas. Di poin yang terakhir adalah yang ke-12 ya, dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang seharusnya netral. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wamendes PDTT, Paiman Raharjo, yang memimpin rapat pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Tindakan Paiman dinilai membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, ya. Dugaan itu menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago adalah kekhawatiran yang dirasakan masyarakat setelah anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mendaftar sebagai calon wakil presiden. Yang begini, model-model begini, bagaimana kita mengatakan pemilu itu lapangan datar, ya. Tidak terjadi abuse of power, ya. Seorang wamen yang direct arahan langsung bisa membantu presiden, sekarang membantu anak presiden, ya, kata Pangi Selasa 31 Oktober tahun 2023. Selain Paiman, ada sekitar 8 menteri dan wamen di kabinet Jokowi yang terang-terangan mendukung pasangan Pak Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri BUMN Rosan Roslani, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tadi sudah kita sebut, ya, Paiman Raharjo. Jadi apa yang di atas tentu ada sebagian penanda saja bahwa pemilu 2024 memang berpotensi untuk berlangsung curang karena adanya kepentingan istana yang harus diamankan, ya, supaya kalau terjadi pergantian rezim penguasa mereka tetap aman saja, tidak sampai dipersoalkan pelanggaran hukum. Jadi itulah tanda-tanda kecurangan pemilu 2024 yang semakin jelas, semakin nyata, ya. Ini kita sampaikan, kita terus suarakan, ya, tentu untuk maksud supaya kecurangan yang sesungguhnya menjadi batal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.